Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bapak Ibu yang penuh semangat, jumpa kembali dengan kami pada pertemuan kedua yang akan membahas tentang hipertensi dan komplikasinya. Tujuan pertemuan kali ini adalah satu, menjelaskan tentang hipertensi. Yang kedua, menjelaskan risiko stroke pada hipertensi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang ditandai dengan tekanan darah lebih atau sama dengan 140 per 90 mm Hg. Tekanan darah diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori normal jika tekanan darah sistolik kurang dari 130 mm Hg. Yang kedua, kategori normal tinggi jika tekanan darah sistolik di antara 130 sampai 139 mm Hg. Yang ketiga disebut dengan hipertensi ringan atau kategori hipertensi tingkat 1 jika tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mm Hg. Kategori hipertensi sedang jika tekanan darah sistolik 160 sampai 179 mm Hg dan termasuk di dalam kategori hipertensi berat jika tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 180 mm Hg. Gejala hipertensi. Gejala-gejala yang dapat muncul pada penderita hipertensi antara lain: 1. Pusing atau sakit kepala. 2. Sering gelisah. 3. Tengkuk terasa pegal. 4. Mudah marah. 5. Telinga berdengung. 6. Sukar tidur. 7. Mudah lelah. Dan 8. Mata berkunang-kunang. Hipertensi juga dapat dijumpai tanpa gejala. Faktor risiko hipertensi. Faktor risiko pada hipertensi dibagi dua, yaitu risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan risiko yang dapat dimodifikasi. Risiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain umur, jenis kelamin, dan riwayat di dalam keluarga. Sedangkan risiko yang dapat dimodifikasi adalah kegemukan, merokok, kurang aktivitas, diet tinggi lemak, konsumsi garam yang berlebih, kadar lemak yang tinggi, konsumsi alkohol, psikososial dan stres, kurang pengetahuan, serta ketidakpatuhan terapi. Pengobatan hipertensi. Secara umum, pasien disarankan untuk memodifikasi gaya hidup. Hal ini akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Bila mendapatkan pengobatan, pasien harus minum obat setiap hari sesuai dengan resep dokter. Stroke sebagai komplikasi hipertensi. Hipertensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kejadian stroke.
Prevalensi stroke pada pasien hipertensi yang berusia 50 tahun adalah 20% dengan 4 kali beresiko. Dan prevalensinya terus meningkat dengan bertambahnya usia. Penelitian lain di Indonesia menyebutkan bahwa penderita hipertensi mempunyai risiko 2,87 kali terkena stroke. Jenis stroke. Secara umum, stroke dibagi dua, yaitu satu, stroke iskemik. Hal ini terjadi karena adanya sumbatan pembuluh darah di otak. Yang kedua adalah stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Hal ini diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Pasien stroke perlu penanganan segera untuk mencegah kecacatan lebih lanjut, sehingga perlu deteksi dini pada pasien stroke. Untuk mendeteksi dini antara lain sebagai berikut. Pertama, minta pasien tersenyum. Bila wajah nampak tidak simetris, maka diduga pasien mengalami stroke. Yang kedua, minta pasien mengangkat kedua tangan. Jika salah satu tangan ketinggalan, maka diduga pasien mengalami stroke. Yang ketiga, minta pasien untuk berbicara. Jika pasien mengalami pelo atau kesulitan berbicara, maka pasien diduga mengalami stroke. Bila dijumpai hal-hal tersebut, maka segera pasien dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan secepatnya agar tidak terjadi kecacatan lebih lanjut. Bapak Ibu yang penuh semangat, setelah menyimak materi di atas, sebagai evaluasi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban benar atau salah. 1. Tekanan darah sistolik dan diastolik yang tinggi menunjukkan peningkatan tekanan darah. 2. Obat untuk peningkatan tekanan darah harus diminum setiap hari. 3. Seseorang dengan tekanan darah tinggi harus minum obat hanya ketika merasa sakit. 4. Seseorang dengan peningkatan tekanan darah harus minum obat sepanjang hidupnya. 5. Seseorang dengan peningkatan tekanan darah harus minum obat agar membuat merasa lebih baik. 6. Apabila obat untuk mengatasi peningkatan tekanan darah dapat mengontrol tekanan darah, maka tidak dibutuhkan perubahan gaya hidup. 7. Peningkatan tekanan darah adalah akibat dari penuaan, jadi tidak memerlukan pengobatan. 8. Apabila seseorang dengan peningkatan tekanan darah telah merubah gaya hidupnya, maka tidak memerlukan pengobatan. 9. Seseorang dengan peningkatan tekanan darah dapat makan makanan yang asin selama mereka minum obat teratur. 10. Terakhir, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, gangguan penglihatan, dan kematian diri apabila dibiarkan tanpa diobati. Bapak Ibu yang penuh semangat, demikian pertemuan kedua.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silahkan lanjut ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.